Kebun karet tua di Sungai Binjai. Pagi itu, Sungai Binjai mengalir seperti biasa. Tenang di permukaan, tetapi menyimpan cerita panjang di dasarnya. Di tepiannya berdiri kebun kami. Kebun karet tua yang sejak lama kami sebut Kebun Alfalan. Nama itu sederhana, tapi bagi kami, ia memuat harapan, kerja keras, dan jejak waktu yang tak bisa dihitung dengan angka. Dulu, bertahun-tahun lalu, kebun ini dibeli seluas 1 hektar. Letaknya tidak jauh dari Sungai Batang Tebo, sungai besar yang menjadi nadi kehidupan sekaligus ancaman. Airnya memberi kesuburan, tapi juga membawa banjir yang tak pernah benar-benar bisa ditebak. Saat pertama kali kebun ini menjadi milik kami, pohon-pohon karet masih tegak. Sebagian sudah tua, sebagian lagi masih bisa disadap. Di sela-selahnya berdiri 6 batang pohon duku, pohon kesayangan keluarga. 6 batang duku itu bukan sekedar tanaman buah. Ia adalah penanda musim, penanda kebersamaan. Saat berbuah, kebun terasa hidup. Anak-anak berlarian, suara tertawa bercampur dengan bunyi buah jatuh ke tanah. Duku itu seolah menjadi saksi bahwa kebun ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat pulang. Namun waktu tidak pernah berjalan lurus. Sungai Batang Tebo beberapa kali meluap. Banjir datang membawa lumpur, pasir, dan perubahan. Lalu datang pula orang-orang Dompeng, menggali, mengaduk tanah, mengusik keseimbangan yang sejak lama terjaga. Air sungai berubah, alirannya tak lagi ramah. Akar-akar duku perlahan tercekik. Satu persatu pohon itu mati, menyisakan batang kering dan kenangan yang tak bisa diganti. Karet pun menua, kulitnya menebal, getahnya tak lagi seberapa. Banyak pohon hanya berdiri sebagai bayangan masa lalu, tinggi, diam, dan lelah. Kebun Alfalan menjadi kebun yang penuh cerita, tetapi miskin hasil. Setiap kali melintas selalu ada rasa ragu, dipertahankan atau dilepas. Hari ini ragu itu kami bawa kembali ke kebun. Aku datang bersama anakku nomor 3. Ia masih cukup muda untuk melihat kebun ini sebagai ruang terbuka, bukan beban. Langkahnya ringan menyusuri jalan setapak yang sudah jarang dilewati. Aku berjalan di belakangnya, menatap pohon-pohon karet tua yang kulitnya mengelupas, akar-akar yang menyembul ke permukaan tanah. Setiap pohon seperti ingin bercerita, tetapi tak satu pun mampu menjawab pertanyaan paling penting. Masihkah kau bisa memberi kehidupan? Kami berhenti di beberapa titik. Aku menunjuk area yang rencananya akan ditebas. Anak itu mengangguk, sesekali bertanya, sesekali diam. Mungkin ia belum sepenuhnya mengerti bahwa menebas bukan sekedar memotong pohon, tetapi juga memutus satu bab dalam sejarah keluarga. Rencananya sudah matang. Kebun ini akan disemprot, lalu dibersihkan. Setelah itu kami akan menanam sawit. Keputusan yang tidak datang tiba-tiba, tapi lahir dari pertimbangan panjang. Sawit menjanjikan keberlanjutan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk tahun-tahun ke depan. Bukan lagi sekedar bertahan, melainkan bergerak maju. Bibit sawit di rumah sudah besar-besar, daunnya hijau segar, akarnya kuat, seolah tidak sabar menjejak tanah kebun Alfalan. Kemarin lubang-lubang tanam sudah dibuat. Barisan lubang itu terlihat rapi, kontras dengan kebun karet tua yang acak dan lelah. Lubang-lubang itu seperti titik koma dalam sebuah kalimat panjang, tanda jeda sebelum cerita berlanjut ke arah baru. Aku berdiri lama di dekat bekas pohon duku yang dulu paling sering berbuah. Tinggal tunggulnya, hampir rata dengan tanah. Aku teringat masa ketika kebun ini terasa penuh harapan meski hasilnya tak seberapa. Kini, harapan itu berubah bentuk. Bukan lagi duku atau karet, melainkan sawit, tanaman yang menuntut disiplin, perawatan, dan kesabaran panjang. Anakku memandang sungai dari kejauhan. Airnya tetap mengalir, seolah tak peduli pada keputusan manusia di tepinya. Tapi aku tahu, sungai ini akan selalu mempengaruhi kebun kami. Maka perubahan ini juga adalah bentuk penyesuaian. Belajar hidup berdampingan dengan alam yang terus bergerak. Menebas kebun karet tua bukan berarti menghapus masa lalu. Justru sebaliknya, ia adalah cara menghormati waktu.
Kebun Alfalan telah menjalankan fungsinya. Ia pernah memberi, pernah menjadi tempat belajar tentang kerja keras, tentang kehilangan, dan tentang bertahan. Kini saatnya ia berubah agar tetap relevan bagi generasi berikutnya. Saat kami melangkah pulang, matahari mulai naik. Sinar menembus sela-sela pohon karet tua, jatuh tepat di lubang-lubang tanam yang sudah disiapkan. Aku membayangkan beberapa tahun ke depan, saat sawit-sawit muda itu tumbuh seragam, akarnya kuat mencengkeram tanah Sungai Binjai. Mungkin anakku akan kembali ke sini, membawa ceritanya sendiri. Kebun Alfalan tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya berganti wajah, dari karet ke sawit, dari masa lalu ke masa depan. Dan di antara semua perubahan itu, sungai tetap mengalir, menjadi saksi bahwa hidup, seperti kebun, harus berani berubah agar tetap bertahan. Oh, Batasnya batang besar yang itu dikit sini, jadi Iya. gimana? Aturan kan di situ dikit tadi. iya ya. Nah disisip lagi berapa meter kira untuk 6 meter atau 8 meter? Di situ ada. Iya. Itu batang besar. Iya batang besar itu batasnya. Situ masih ada. Masih bisa. Masih bisa tak? Iya. Bikin sejalur lagi tak? Iya, jalur be. Kalau agak payah dikit, agak itu bikin sini. Tengah-tengah be ada berapa ekor dapat? Iya kan? Iya. Kan situ mana masa lubang pertamanya. Iya, aku tuh nyangkui ke atas. Nengok ke lurus-lurus gitu mah. Itu batasnya batang besar tu.